Puji nama Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kehadiran kita boleh sungguh-sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, minggu yang lalu kita berbicara tentang satu tema, tentang satu ayat yang sudah sedemikian tidak asing bagi kita, yaitu di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ayat yang tidak asing buat kita. Ayat yang mungkin begitu familiar di telinga kita. Tapi ayat ini harus kita mengerti sedalam-dalamnya. Dan kita harus mengerti pengertian yang sebenarnya. Saya akan baca kembali dari Matius pasal 11 ayat 28 ini. Ini adalah bagian yang kedua. Saya akan bacakan dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sampai di sini saudara. Ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Yaitu Tuhan Yesus menyampaikan undangan, marilah kepadaku. Siapa yang diundang? Yaitu yang berbeban berat dan letih lesu. Letih lesu dan berbeban berat. Nah ini yang diundang saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang berbeban berat dan letih lesu ini tadi? Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas saudara bahwa seringkali kita melihat yang letih lesu dan berbeban berat ini hanya secara permukaan saja atau hanya secara tidak berlebihan kalau saya mengatakan hanya secara biasa saja yang letih lesu yang umumnya dipandang oleh dunia pada umumnya. Letih lesu yang dipandang oleh dunia pada umumnya adalah orang yang sakit, orang yang miskin, ya, orang yang banyak persoalan dalam hidup, orang yang keinginan-keinginannya belum terpenuhi, ya, misalnya mengharapkan keturunan, lalu misalnya mengharapkan pekerjaan, atau mengharapkan mendapatkan usaha dan sebagainya yang umum ditawarkan oleh dunia ini. Memang saudara, orang-orang yang tidak memiliki hal ini bisa saja masuk ke dalam hal letih lesu. Ya, orang yang hidup dalam kemiskinan secara jasmani, orang yang secara materi kekurangan bisa saja letih lesu dan berbeban berat. Ya, orang yang kerinduannya belum terpenuhi, misalnya belum mendapat teman hidup, belum mendapat keturunan, belum mendapat cucu, belum mempunyai rumah, dan sebagainya, bisa saja membuat letih lesu dan berbeban berat. Tetapi saudara, letih lesu kita yang dipahami oleh Tuhan Yesus jauh lebih dalam daripada letih lesu yang dipahami oleh manusia pada umumnya. Maka yang lalu kita sedikit sudah membahas, kita jangan mengundang orang datang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya mereka misalnya mengalami keberkatan secara fisik saja. Atau misalnya supaya apa? Supaya mereka menemukan apa yang mereka inginkan. Atau apa? Supaya mereka mengalami mujizat dan sebagainya. Saudara, saya tidak anti mujizat saudara, ya. Saya ingin menerangkan sedikit pengertian dan mujizat ini yang benar, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita orang Kristen percaya mujizat, percaya. Saya percaya dan saya mengalaminya, dan saya juga berdoa, dan juga Tuhan percayakan juga melakukan mujizat. Tapi dengar baik-baik saudara, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mujizat? Biasanya orang yang baru-baru menjadi Kristen, Tuhan izinkan mengalami mujizat. Sakit misalnya sembuh, atau misalnya hal-hal yang spektakuler. Misalnya usaha bangkrut, lalu didoakan, lalu bangkit, dari bangkrut menjadi bangkit, ya. Lalu setelah bangkit, bangkrut lagi karena tidak setia pada Tuhan misalnya, ya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, seringkali Tuhan izinkan mengalami mujizat. Sebab orang yang baru mengenal Tuhan Yesus itu orang Kristen yang
memang masih kanak-kanak. Kalau saudara punya anak-anak, ya, kalau saudara punya anak, maka saudara, perlakuan saudara kepada anak yang umur 2 tahun sama 20 tahun, 12 tahun atau 20 tahun itu pasti berbeda. Kepada anak yang sama, tapi perlakuan saudara berbeda. Kepada anak saudara yang umur 2 tahun itu apa? Dimanja, dikasih mainan, diajak tamasya, jalan-jalan ke mall, keinginannya apapun dituruti. Dia bilang, tinggal tunjuk, mak aku mau itu, gitu ya, beli. Kalau nggak dibeli, guling-guling, gitu ya, dibeli, gitu ya. Itu umur 2 tahun. Ya, keinginannya, hampir semua keinginannya itu dituruti oleh orang tua. Mengapa? Ya karena memang keinginannya juga apa, saudara? Dia masih berpusar, ya, dia berkisar tentang keinginannya yang harus dipenuhi. Dia mengatakan, aku sayang papa, sayang mama. Mama, I love you. Waduh, orang tua senang sekali kalau anak ngomong I love you, gitu ya. Wah, apalagi kalau dia baru bicara mama, I love you. Waduh, senang banget, gitu ya. Tapi saudara, kalau misalnya anak sampai umur 12 tahun hanya taunya I love you, I love you. Ini sakit. Ini anak yang bermasalah. Apalagi sudah 20 tahun taunya mama, I love you. Itu saja. Selain itu dia tidak bisa ngomong yang lain. Ini bermasalah, ya. This is problem. Ini masalah. Saudara, kekristenan kita juga begitu. Kekristenan kita juga begitu, saudara. Pertama-tama kita datang kepada Yesus, kita masih kanak-kanak secara rohani. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami mujizat. Supaya apa? Supaya kita tahu Tuhan bermaksud kalau kita mengalami mujizat bukan tanpa tujuan, bukan untuk memanjakan kita, tetapi supaya kita tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah, bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang datang dari sorga. Maka Tuhan sekali-sekali memberikan tanda kepada kita, yaitu melalui mujizat. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, kita doakan sembuh. Kalau usahanya bangkrut, kita doakan jadi bangkit, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali kita diperkenan oleh Tuhan mengalami mujizat. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat. Tetapi saudara dengar baik-baik. Ini penting, saudara. Tetapi setelah umur kerohanian kita bertambah, setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, maka iman kita juga harus bertumbuh. Katakan amin. Iman kita harus bertumbuh. Tidak boleh hanya seperti umur 2 tahun saja. Iman kita harus bertumbuh. Ya, kalau anak-anak 2 tahun, 1-2 tahun, jalan-jalan is okay, bikin lucu gitu ya. Nah, kita senang nih. Siapa? Jesslyn, siapa namanya? Nah, puji Tuhan ya, sehat. Coba kalau misalnya anak 12 tahun jalan-jalan di sini ya, udah 20 tahun jalan-jalan ke mimbar gitu ya. Wah, ini masalah lagi gitu ya, saudara ya. Kekristenan juga kita begitu, saudara. Karena itu kita harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh. Nah, saudara, coba saudara renungkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau saudara tidak setuju, coba saudara pikirkan. Apakah setelah saudara menjadi Kristen yang pernah mengalami mujizat, terus-menerus mengalami mujizat? Setiap kali ada yang sakit, saudara doakan pasti sembuh? Coba jawab. Setiap kali ada yang sakit, saudara doakan pasti sembuh? Kadang-kadang bisa sembuh, kadang-kadang bisa mati juga. Tadinya sebelum saudara doakan, dia masih ada harapan. Tapi setelah saudara doakan, dia pergi gitu ya. Bisa saja. Saudara, bahkan kalau saudara jujur nih, sebenarnya semakin dewasa kerohanian kita, bukan berarti bahwa Tuhan tidak melakukan mujizat, tetapi mujizat Tuhan itu berangkat ke level yang lebih tinggi. Kalau dulu dengan mujizatlah saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan pertumbuhan iman, maka jangan hanya berkisar kepada mujizat. Apalagi sampai berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak mengatakan mujizat, aku sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Kanak-kanak. Orang seperti ini kanak-kanak. Kalau Tuhan tidak melakukan mujizat, saudara bagaimana? Murtad. Ada yang mengatakan, Tuhan, katanya engkau hebat, katanya engkau luar biasa, lakukan mujizat. Ini orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, sama seperti anak tadi, umur
tahun. Lalu setelah 20 tahun, dia sudah tidak menuntut macam-macam kepada orang tua. Umur 20 tahun sudah mulai memikirkan, what can I do? Apa yang dapat saya lakukan untuk menyenangkan hati orang tuaku? Apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan beban penderitaan orang tuaku? Apa yang dapat aku lakukan? Biarkan saja ya. Apa yang dapat aku lakukan supaya papa mamaku senang? Apa yang dapat aku kerjakan supaya orang tuaku kalau misalnya dia bekerja keras, supaya letih lesunya itu, pekerjaan yang berat itu bisa menjadi berkurang. Itu anak yang umur 20 tahun yang normal. Tapi kalau anak yang sudah umur 20 tahun juga masih menuntut, papa mama, ya apa sih yang bisa dikerjakan buat saya? Papa mama itu nggak benar, ya nggak bisa melakukan ini itu buat saya gitu ya. Itu pasti anak yang tidak normal. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita menjadi orang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen yang normal. Yang normal kata amin. Amin ya, puji Tuhan. Semua saya mendengar ya dari amin itu semua normal, puji Tuhan ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka letih lesu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah letih lesu yang lebih dalam daripada keletihan-keletihan kita. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana mencari nafkah, bagaimana mencari ya keperluan-keperluan jasmani kita. Maka yang Tuhan nyatakan di sini adalah letih lesu yang lebih dalam, yang dapat kita simpulkan dengan dua pengertian yang mendalam. Pertama adalah orang yang letih lesu adalah orang yang ditindih atau orang yang ditindas oleh kuasa dosa. Nah, itulah orang yang letih lesu. Orang yang letih lesu adalah orang yang dikuasai oleh dosa. Orang yang hidup dalam dosa, itu hidupnya pasti letih lesu. Sekalipun harta berkelimpahan, sekalipun tinggal di rumah yang bagus, sekalipun punya kendaraan yang mewah, tapi orang yang tinggal dalam dosa, hidupnya pasti letih lesu. Maka orang seperti inilah, kepada orang seperti ini Tuhan Yesus berkata, come to me, mari datang kepadaku, engkau letih lesu dan berbeban berat, karena engkau hidup dalam dosa. Engkau hidup dalam penindasan dosa, engkau diperbudak oleh dosa, maka hidupmu sengsara, maka hidupmu tertindas. Maka Tuhan Yesus mengatakan, datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Yang kedua adalah orang yang letih lesu ini tadi adalah sekalipun sepertinya dia tidak melakukan dosa yang terang-terangan, tidak melakukan yang dosa yang mungkin pada umumnya memang terang-terangan, misalnya mungkin tidak membunuh, berzina, berjudi dan sebagainya. Tetapi ada tetapinya. Dia tidak menjadikan Tuhan menjadi kesukaan bagi dia. Dia belum menemukan bahwa Tuhanlah tujuan hidup. Dia belum menemukan bahwa Tuhanlah sesungguhnya harta kita yang sebenarnya. Nah saudara, orang yang belum menemukan bahwa Tuhan adalah hartanya, orang seperti ini letih lesu. Mereka akan mencari kepuasan-kepuasan yang lain. Kalau misalnya ada suami misalnya sudah mulai bosan melihat istri, lalu cari wanita yang lebih segar, lebih fresh. Ingat bahwa suami seperti ini dia belum menemukan Tuhan. Mungkin karakternya baik, mungkin orangnya sopan, mungkin orangnya santun, tapi dia belum menemukan Tuhan. Maka dia tidak puas dengan istrinya, dia tidak puas dengan keluarganya, dia tidak puas dengan yang Tuhan sudah berikan. Dia merasa bahwa kalau aku mendapat yang baru, kalau aku mendapat lebih, pasti aku lebih puas. Orang seperti ini letih lesu nih. Ini pasti akan mencari yang lebih lagi. Bagaimana supaya hidupnya lebih puas, bagaimana supaya lebih senang, bagaimana supaya lebih happy. Orang seperti ini letih lesu. Dan orang seperti kepada orang yang seperti ini juga undangan Tuhan juga berkata, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Mengapa? Engkau letih lesu, engkau berbeban berat, engkau tidak puas dengan apa yang sudah kuberikan. Mengapa? Karena engkau tidak menjadikan aku kepuasanmu, kata Tuhan. Saudara, sebenarnya menjadi Kristen itu sederhana, tetapi juga sulit.
Bahkan bukan hanya sulit, sangat sulit. Sederhananya apa, saudara? Sederhananya begini. Orang Kristen yang benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai hartanya. Amin. Nah, oke, aminkan saja dulu, saudara. Ya, yang penting kita memahami saja dulu. Orang Kristen yang benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai hartanya. Tetapi orang Kristen yang keliru, orang Kristen yang anak-anak, menjadikan harta menjadi Tuhannya. Itu kebalikannya. Kristen yang dewasa menjadikan Tuhan sebagai hartanya. Kristen yang kanak-kanakan menjadikan harta sebagai Tuhannya. Artinya dia merasa, kalau saja hartaku lebih banyak, hidupku pasti lebih senang. Hidupku pasti lebih terhormat, orang akan menghormati saya. Nah, saudara, orang seperti ini belum menemukan bahwa Tuhan segala-galanya dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang menemukan Tuhan segala-galanya dalam hidupnya, maka saudara, semua yang ada pada dia sungguh-sungguh merasa cukup. Dia bersyukur atas pasangannya, dia bersyukur atas keluarga yang ada, dia bersyukur atas semua yang dia miliki sekarang sebagai berkat daripada Tuhan. Bahwa dia betul-betul terapkan apa yang dikatakan oleh 1 Timotius 6 ayat 8. Oke, ada yang tahu ayat ini? 1 Timotius 6 ayat 8. Ini saudara harus tahu. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ya, tanpa membuka Alkitab. 1 Timotius 6 ayat 8. 1, 2, 3. Enggak ada suara ya. Oke, buka sekarang. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Ini ayat ini penting. Sangat penting. Mungkin saudara, ini di perjanjian baru. Banyak orang Kristen jarang baca ayat ini. Bahkan dihotbahkan pun tidak. Karena ini dianggap tidak sesuai dengan kebenaran. Dianggap waduh. Seperti yang kemarin Pak Surya mengatakan, banyak orang ingin lebih lagi, bukan secukupnya gitu ya. 1 Timotius 6 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara yang datang tempat ini datang dengan pakaian yang bagus, masih merasa kurang. Aduh, pakaian saya kok begini. Lihat itu orang yang pakaiannya compang-camping. Lihat orang lain yang pakaiannya nggak pernah ganti-ganti. Lihat orang lain pakaiannya harus kumal karena dia tidak punya pakaian pengganti. Firman Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Dari wajah saudara menunjukkan bahwa saudara mengkonsumsi makanan yang cukup. Bahkan lebih kadang-kadang. Terlihat dari perut buncit. Ya, orangnya berbobot, badannya besar, lebih daripada seharusnya. Saudara tidak bersyukur. Saudara merasa belum cukup. Saudara berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Lihat dulu kiri kanannya. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ini Pak Immanuel, ini khotbah apa ini? Gitu ya. Saudara, ini apa maksudnya ini? Apakah sesudah ini kita pulang, kita nggak usah kerja lagi? Udah ada makanan, pakaian, ya udah cukup. Kita udah nggak usah kerja lagi. Ya nggak usah ngumpulin uang lagi. Nah saudara, tidak demikian maksudnya. Ini berbicara tentang sikap hati. Sikap hati artinya apa? Sebenarnya saudara, untuk hal-hal jasmani itu sebenarnya yang kita perlukan sangat-sangat terbatas. Makanan dan pakaian ada, cukup. Itu untuk hal yang jasmani. Tetapi untuk perkara-perkara rohani itu sebaliknya. Untuk perkara-perkara rohani itu sebaliknya. Jangan pernah cepat merasa puas. Itu yang diutarakan oleh Alkitab dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah artinya begini, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang merasa bahwa hidupnya di hadapan Tuhan ini belum cukup, masih banyak yang perlu diperbaharui. Orang yang merasa bahwa dia sebagai anak Allah, rohaninya belum cukup, pengetahuannya tentang firman Tuhan belum cukup, demikian juga pemahamannya tentang Tuhan belum cukup. Lalu bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan? Belum cukup. Nah, orang seperti ini yang disebut dengan orang yang
miskin di hadapan Allah. Orang seperti ini orang yang berbahagia. Saudara, untuk perkara-perkara rohani kita harus tidak boleh cepat puas. Untuk perkara-perkara jasmani, asal ada makanan dan pakaian cukup. Oke, sekarang yang menjadi persoalan manusia, orang Kristen pada umumnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah di mana hal ini tadi dibalik. Di mana hal ini tadi dibalik. Oke, misalnya begini, untuk perkara-perkara jasmani, harusnya asal ada makanan dan pakaian cukup, tetapi dirubah. Untuk perkara jasmani ingin meraih sebanyak-banyaknya. Ingin meraih sebanyak-banyaknya. Sudah punya mobil yang bagus, belum cukup, belum puas. Ingin lebih lagi. Celaka orang seperti ini. Oke. Untuk perkara rohani, harusnya begini, untuk perkara rohani, harusnya yaitu kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya jangan cepat puas. Kita ingin lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kita lebih lagi berjuang menjadi Kristen yang lebih baik. Jangan cepat puas dengan kekristenan kita. Saudara, maksudnya gini, apakah saudara sudah puas dengan kekristenan saudara hari ini? Saya mengatakan jangan cepat puas. Kira-kira kalau hari ini Tuhan Yesus sudah datang, apakah Tuhan Yesus mengatakan, aku puas melihat hidupmu. Hidupmu sungguh-sungguh luar biasa. Engkau telah mengandalkan aku. Engkau telah mencintai aku, kata Tuhan. Maaf ya, sepertinya belum. Sepertinya belum. Untuk itu kita masih hidup. Tuhan masih mengizinkan kita hidup supaya kita memperbaiki hidup kita lagi. Saudara mau mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya ya. Jadi saya kembali. Untuk hal-hal rohani, harusnya kita itu miskin di hadapan Allah. Terus berjuang, jangan cepat merasa puas. Tetapi celakanya banyak orang Kristen untuk hal-hal rohani justru cepat puas. Asal datang ke gereja sudah cukup. Asal dengar khotbah sudah cukup. Ya udah, begini udah cukup. Nah, terbalik. Harusnya saudara untuk perkara-perkara rohani jangan cepat puas. Untuk perkara-perkara jasmani asal ada makanan dan pakaian cukup. Punya istri satu cukup. Punya suami satu cukup. Gak ada yang mengaminkan, gak apa-apa. Memang kamu gak pernah mau cukup ya. Amin. Amin saudara ya. Amin ya. Amin. Ini perlu sekali saudara. Saudara, bersukacitalah, nikmatilah apa yang Tuhan berikan bagi saudara. Kalau sampai hari ini misalnya saudara dipercayakan sepeda motor, belum punya mobil, nikmati. Jangan saudara merasa, waduh saya rendah karena saya naik sepeda motor gitu ya. Tidak. Ingat bahwa saudara anak Allah. Justru kalau saudara belum punya mobil, saudara bisa gonta-ganti mobil, saudara jalan ke depan, ketemu angkot, tinggal begini, berhenti angkotnya. Ini kelihatannya kurang cocok sopir ini, ganti sopir. Saudara bisa ganti-ganti sopir ya. Amin saudara. Itulah bedanya orang yang naik R3 dan R11. Ya kan? Ya kalau orang naik R3 gitu ya saudara lah yang jadi sopirnya gitu ya. Saudara yang naik R3 ya, tapi saudara kalau bisa juga naik R11 gitu ya. Atau R14 yang jurusan ke Cikokol ya. Ada juga R15 ya. Saudara bisa menikmati R berapapun saudara dapat nikmati. Yang setuju kata amin dalam Tuhan ya. Jadi kalau saudara tidak puas dengan R3, oke, Tuhan mengatakan, oke, saya tambahin R-nya. Kalau begitu, kalau kamu tidak puas R3, saya kasih menjadi R11 gitu ya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, maka orang yang tidak puas, maka mereka letih lesu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu. Hari ini apa pesan firman Tuhan ini saudara? Jadikan Tuhan Yesus harta kita. Ini benar saudara. Ini kalimat ini sederhana tapi ini menjadi perjuangan kita seumur hidup. Jadikan Tuhan Yesus kesukaan kita. Jadikan Tuhan Yesus harta kita yang sesungguhnya. Amin saudara. Jangan jadikan suamimu jadi harta yang sesungguhnya. Kecewa. Suami siapa di sini yang selalu menyenangkan? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan kan? Karena memang suami tidak selalu menyenangkan. Ya, kadang dia bisa mengerti, kadang tidak mengerti. Sekalipun dia mengerti, ya tapi ya tetap ada kekurangannya. Bahkan kalaupun saudara misalnya ditinggal oleh pasangan dan sebagainya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ini benar sekali saudara. Ini benar sekali.
Pada orang seperti inilah Tuhan mengatakan, datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Lalu ayat 29, saya akan bacakan. Ya, ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini Tuhan Yesus sepertinya mengada-ada ya. Kamu letih lesu, kata Yesus. Oke, letih lesu ya? Yuk datang sini. Terus apa? Nih, pikul. Aduh, bukankah ini menambah kesengsaraan? Bukankah ini menambah beban derita? Sama seperti misalnya begini. Kamu capek ya? Capek. Ayo sini. Kenapa? Nih, tolong bawa ini ya, sekarung beras ini. Wah, bukankah itu menambah penderitaan orang lain? Oke. Sepertinya kesannya begitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu letih lesu dan berbeban berat karena kamu ditindas oleh dosa, dan kamu itu belum menemukan aku sebagai kesukaan, sehingga kamu mencari-cari yang lain. Kamu letih lesu, datang kepadaku tuh, kata Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, Tuhan memberikan kelegaan. Di dalam Tuhan Yesus kita menemukan kelegaan. Setelah kita menemukan kelegaan, maka Tuhan Yesus memberikan kuk bagi kita. Nih, kuk itu saudara berbicara juga tentang perhambaan. Kuk berbicara tentang perbudakan. Tuhan Yesus berkata begini, kamu letih lesu karena kamu memikul kuk dosa. Kamu letih lesu karena kamu diperbudak oleh dosa. Sekarang kamu datang kepada saya, aku yang memperbudak kamu, kata Tuhan Yesus. Ini bahasanya kasar. Ini bahasanya juga, ini sepertinya apa namanya? Waduh, ini kita datang, kita sudah letih lesu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu letih lesu karena kamu telah diperbudak oleh dosa. Sekarang kamu datang kepadaku karena supaya aku yang memperbudak kamu, kata Tuhan Yesus. Ini bahasanya juga kan nggak enak kan kedengarannya kan? Nah saudara, tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Manusia sampai kapanpun tetaplah statusnya sebagai budak. Dengar kalimat ini saudara. Manusia sampai kapanpun status kita adalah sebagai budak. Cuma bedanya ada dua. Apakah kita budak dosa karena kita diperbudak oleh dosa, atau yang kedua, apakah kita budak atau sering juga disebut sebagai hamba, apakah kita ini sebagai budaknya Tuhan atau hambanya Tuhan. Saudara, hamba Tuhan itu kan bahasa yang lebih halus. Sebenarnya lebih tepat namanya itu budak, servant of God, budak. Tetapi saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi budak Tuhan itu justru menjadi indah. Mengapa? Karena kita diperintah, saya pinjam kata budak ya. Karena kita diperbudak oleh satu pribadi yang penuh cinta kasih. Karena kita diperintah oleh satu pribadi yang penuh cinta kasih, yaitu Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu letih lesu, berbeban berat karena hidupmu diperbudak oleh dosa, kamu diperintah oleh dosa, sekarang datang kepadaku. Aku memberikan kelegaan kepadamu dengan cara aku yang memerintahkan hidupmu, aku yang merajai hidupmu, aku yang memimpin hidupmu. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah raja hidup kita. Amin. Itu berarti dengan kata lain, sukacita yang terbesar adalah ketika kita dengan sukacita, ketika kita dengan rela berkata, Tuhan, aku rela diperintah oleh Tuhan. Tuhan, aku adalah milikmu. Tuhan, pimpin aku. Lakukanlah seperti yang Engkau kehendaki. Apapun yang Tuhan kehendaki, aku bersedia. Aku lakukan dengan sukacita. Itulah orang Kristen yang paling berbahagia di dunia ini. Bukan orang Kristen yang banyak keinginan. Karena banyak keinginan tadi, akhirnya perintahkan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, lakukan mujizat. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Tuhan, lakukan ini, lakukan itu. Maka banyak orang Kristen yang akhirnya menjadi Kristen yang tukang perintah-perintah. Mengapa? Karena tidak bersedia dipimpin oleh Tuhan. Maka orang Kristen harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan hari ini. Sederhana saja. Saudara mau bersuka cita, meninggalkan letih lesu dan berbeban berat, bersedialah dipimpin oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan. Maka saudara akan memiliki sukacita yang sesungguhnya. Sebab ayat 30 berkata, ayat 30 saya akan baca sekali lagi, yaitu sebab
Cukuk yang kupasang itu, kata Tuhan Yesus, enak dan bebanku pun ringan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya boleh sungguh-sungguh memberkati kami. Kami mau taat kepada Engkau Tuhan, supaya kami menerima sukacita yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.